Selamat malam. Ribut-ribut usai pemilihan umum belum juga reda. Kali ini dipersoalkan sekelompok ulama yang selama ini mendukung pasangan Prabowo Sandi. Sejauh mana hasil ijtima ulama mampu mempengaruhi keputusan politik negeri ini? Inilah Rosi menunggu hasil pemilu. Ijtima ulama yang baru saja digelar kemarin adalah yang ketiga kali digelar. Ada 5 poin keputusan yang dihasilkan. Kita telah bersama Tuan Guru M. Zainul Maji. Ia pernah menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan juga seorang Ketua Gerakan Nasional Fatwa Ulama, Bapak Yusuf Muhammad Martak. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dulu dengan Pak Yusuf Martak. Sudah ketiga kali Ijtima Ulama ini digelar dan kemarin pada tanggal 1 Mei digelar. Apa yang mendesak sehingga Ijtima Ulama harus digelar sekali lagi? Sebetulnya Ijtima Ulama yang ketiga ini sebetulnya tidak perlu digelar. Tapi karena kita melihat fenomena banyaknya kejanggalan-kejanggalan dan kejadian-kejadian di Pilpres 2019 yang dimulai pada tanggal 17 April. Nah, disitulah mulai terlihat keresahan-keresahan masyarakat yang informasi-informasinya nyampe kepada kami, kepada keumatan yang bersama kami, pendukung paslon nomor 2, dan berita-berita baik di YouTube, di video, di mana-mana. Yang viral gitu ya? Yang viral di mana-mana tentang kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi maksudnya umat mengadu kepada para ulama yang tergabung di Prabowo Sandi begitu Pak? Sebagian mengadukan, sebagian mempertanyakan, sebagian apa tindak lanjut BPN, apakah GNPF sudah menghubungi BPN, apakah terus itu dengan setiap hari, dan informasi-informasi yang memang kita membacanya, walaupun itu bukan laporan kepada kami gitu. Itu yang menjadi awal mula kita berpikir ini harus segera diadakan ijtima. Alasan apa segera? Karena tanggal 6 sudah masuk pada bulan puasa. Ya, mengapa tapi itu harus diambil alih oleh Ijtima Ulama, tapi mengapa tidak diarahkan? Itu silahkan ke BPN. Kalau diserahkan kepada BPN berarti mereka masing-masing. Tidak terwadahi nanti. Nah, karena saya khususnya dengan beberapa teman, termasuk Ustadz Slamet Ma'arif, Ketua Persaudaraan Alumni 212, dan ada beberapa tokoh lagi, itu semua terdaftar di BPN. Jadi itulah kita mengambil satu inisiatif agar masyarakat yang resah dengan kejadian-kejadian ini mau mendengar pemaparan dari kita. Oke, kalau saya ke Tuan Guru, Ijtima Ulama ini digelar ketiga kali untuk menjadi wadah dari umat yang selama ini mendukung Prabowo Sandi dan merasa dirugikan. Menurut Anda apa yang memang penting untuk didengar? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sekali itu kami diajarkan tentang ilmu, hikmah, dan adab. Ilmu itu tentang benar salah, ya. Hikmah itu kebijaksanaan. Waktu, tempat, kemudian juga proporsi dari apa yang perlu disampaikan.
adab itu tentang kepantasan. Pantas nggak dalam situasi sekarang di tengah masyarakat seperti ini. Nah, saya termasuk orang yang sangat menyayangkan ya, apa yang keluar dari perhelatan politik yang disebut dengan Ijtima Ulama ketiga. Kenapa saya menyayangkan ya karena walaupun saya menganggap atau melihat bahwa itu adalah murni perhelatan politik ya, tapi kan menggunakan nama atau tajuknya kan Ijtima Ulama ketiga. Apa yang Anda sayangkan jadi? Saya menyayangkan karena yang keluar itu beberapa hal yang menurut saya sangat melampaui batas. Termasuk misalnya dalam poin keempat ya, yang di situ langsung menyebut meminta untuk mendiskualifikasi calon Kita akan sampai ke situ ya. sih Tuan Guru. Tapi secara umum Anda menyayangkan, Tuan Guru menyayangkan Ijtima Ulama ketiga ini digelar. Saya sampaikan tadi ada satu aspek bahwa kita sekarang pasca 17 April, khususnya bagi umat Islam kan sedang menghadapi persiapan untuk bulan Ramadan. Jadi kita punya kewajiban untuk cooling down semua. Kalau alasannya untuk menjadi kanalisasi umat yang resah, apakah itu tidak bisa diterima? Kalau memang niatnya untuk mengkanalisasi, mestinya tercermin di dalam rekomendasi yang disampaikan. Jadi di situ dalam pandangan saya, mestinya ada hal-hal yang bisa menyejukkan, ya bisa meng-cooling down dan bisa menyebabkan kita ingat semua bahwa setelah kontestasi ini ya kita tetap harus bersatu sebagai satu bangsa. Oke, kita masuk ke poin-poin hasil Ijtima Ulama yang ketiga. Kita masuk dulu karena ada 5 poin rekomendasi yang dikeluarkan. Poin pertama adalah soal pemilu yang dinilai penuh kecurangan. Kita lihat seperti apa hasil Ijtima Ulama ketiga yang dibacakan saat konferensi pers. Memutuskan, menetapkan, 1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019. Yang kedua, mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemilihan presiden 2019. Ada potensi kecurangan yang masif gitu. Pak Yusuf, apakah ini ada temuan baru yang didapat oleh GNPF gitu, atau ini murni dari laporan-laporan yang masuk? Ini, pertama saya mau memberikan pencerahan. Tolong jangan naifkan ulama yang berijtima dengan kami 1, 2, dan 3. Jangan sekali-sekali dikecilkan bahwa keulamaannya tidak kredibel. Ada yang bilang abal-abal, ada yang dianggap segala. Saya mau mengasih contoh begini. Kalau ada satu ruangan, di situ ada pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan, pasti dia merasa aman. Kami CCTV. Tolong dicatat. Semua perlakuan kecurangan, datanya sudah ada di kami semua. Sudah ada di GNPF? Tidak di GNPF, di BPN. Dan GNPF juga. Kenapa GNPF juga? Karena GNPF juga ada organisasi relawan yang namanya Kopasandi. Di situ Kopasandi mempunyai data-data temuan yang banyak. Oke. Disampaikan, dihimbau agar ini ditindak. Tapi kasat mata, kita tidak boleh membodohin rakyat, tidak boleh membodohin masyarakat. Aparat ada di situ dan melindungi. Oke. Yang selanjutnya, pembiaran daripada pemerintah. Selaku presiden tidak pernah melakukan himbauan secara tegas, jangan ada kecurangan, hindari kecurangan, harus jujur. Oke. Dari sisi KPU, juga tidak ada. Aparat satu sama lain mengeluarkan ancaman. Semuanya represif. 2 menteri mengeluarkan ancaman. Yang satu menyatakan perang total. Mana lebih berat perang total dengan people power? Oke. Ya, berikutnya Menko Polhukam menyatakan akan membubarkan, melarang ijtima. Apakah tidak ada ruang untuk kita berbicara diskusi? Tapi faktanya kan tidak dibubarkan. Kemarin bisa Ya, karena diselenggarakan kita dengan konstitusional. Tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang. Kita berijtima, kita berkumpul, kita membicarakan. Kalau tidak hadir di dalam ijtima, jangan menyikapi ijtima dari luar.
Justru kami ini yang mesti diberikan apresiasi, bisa meredah kegelisahan masyarakat, baik masyarakat yang mana, tapi itulah yang kami sampaikan semuanya di dalam istimewa. Yang alhamdulillah disepakati mau meredam semuanya. Ya. Tuan Guru, ketika soal kecurangan ini bukan yang pertama kali didengungkan begitu. Nah, ketika Ijtima Ulama pun mendengungkan atau menyuarakan soal kecurangan pada pemilu kemarin, apa yang baru yang mesti didengar? Atau ini sesuatu yang sama seperti yang disuarakan selama ini oleh BPN? Pertama, nalar keagamaan sama nalar kenegaraan itu sama, Mbak. Artinya kalau kita bicara tentang menyelesaikan masalah-masalah selalu merujuk kepada prosedur yang sudah kita sepakati. Nah, kalau dalam Islam itu ada istilah al-bayyinatu lil mudda'i. Jadi kalau orang mengklaim sesuatu, dia harus menghadirkan buktinya. Nah, bukti-bukti itu yang kemudian nanti diuji. Dan kita kan bukan pertama kali berpemilu setelah reformasi ya Mbak Rosy, kita kan sudah dari 99. Artinya ada proses-proses pematangan institusionalnya, sistemnya, dan seluruh perangkat yang ada. Nah, nanti semua yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, hal-hal yang menjadi keberatan, itu kan bisa diuji semua. Dan ingat bahwa kita sudah sepakat, dan KPU berulang kali menandaskan bahwa yang menjadi ukuran akhirnya adalah rekapitulasi manual. Berjenjang dari bawah sampai ke pusat. Jadi kalau masih ada ketidakpuasan atau masih ada tuduhan kecurangan, sesungguhnya yang terjadi apa? Saya merasa bahwa memang kita ini kan karena ada dua calon ya. Jadi polarisasinya memang kuat sekali. Dalam tanda kutip seperti kita berada di masing-masing tempurung. Nah, kalau dalam tempurung itu yang kita teriakkan itu kan kembali ke kita. Bahkan lebih besar lagi dengan resonansinya. Kemudian kita membangun jejaring informasi yang juga kelompok kita juga. Maka kemudian informasi yang sama itulah yang terdistribusi di dalam kelompok kita. Seakan-akan itulah kebenaran. Yuk kita buka itu, kita keluar, lalu kita berjumpa. Nah, Indonesia bagusnya kemewahan berdemokrasi kita bahwa semua proses demokrasi ini ada mekanismenya. Dan jadi kalau ada tuduhan kecurangan, menurut Tuan Guru apa? Karena tadi Pak Yusuf Martak sudah mengatakan ada pembiaran. Apakah Anda bisa memahami itu atau Anda melihat ini sebuah tuduhan yang sama sekali tidak mendasar? Menurut saya perlu diklarifikasi ya, antara misalnya yang paling banyak dibicarakan kan salah input. Ternyata kedua belah pihak bermasalah. Artinya ada yang menguntungkan ini, ada yang menguntungkan itu. Ada hal lain yang menyangkut indikasi, kecurigaan, ketidaknetralan aparat. Ya buktinya apa? Ya. Kan semuanya pada akhirnya apa buktinya? Pak, itu yang selalu dikatakan, apa buktinya Pak Yusuf? Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang. Sebetulnya kan istimewa itu merekomendasikan kepada BPN untuk mendatangi KPU sesegera mungkin. Membawa data-data bukti-buktinya semua agar bisa diverifikasi di KPU. Nah, kita mau lihat apakah KPU ini sudah menyusun strateginya bahwa akan menolak. Kalau akan menolak berarti KPU akan membuat vonisnya pada tanggal 22. Indikasinya kalau kita masih membicarakan kecurangan, saya pikir naif sekali ya, berarti kita nggak melek ini ya media sosial gitu ya kan. Ada satu daerah di Boyolali yang yang menjadi peserta pemilu yang mau nyoblos itu cuma bawa kertas dicoblosin semua. Ini apakah hoak? Apakah ini bohong? Belum kotak suara yang dititipkan di salah satu gudang dan lain sebagainya. Kecurangan demi kecurangan semua sudah gamblang sebenarnya gitu loh. Hanya tinggal sekarang agar kita tidak dikecewakan di akhirnya masa tidak terkendali nantinya. Maka itulah kita menyampaikan kepada KPU sejak dini hari dalam arti kata dalam kurun waktu yang sesingkat ini. Nah, silahkan KPU nanti akan memberikan klarifikasi kan gampang. Misal contoh di Jatim, iya kan? Temuan yang ada dari pihak BPN di Jatim daerah mana? Di random aja, cross check. Kan selama ini KPU sudah menjawab, Bawaslu sudah menjawab, apa itu tidak pernah cukup? Tidak pernah KPU menjawab secara detail, secara data. Hanya argumentasi. Jadi orang-orang yang di KPU itu memang orang-orang yang dipasang, walaupun saat fit and proper test angkanya terendah, tapi dipasang orang-orang yang memang jago defense, menjawab. Defense, mempertahankan diri. Ya, contohnya begini, pantaskah seorang
pejabat KPU menyikapi rekomendasi istimewa ulama? Kami kan tidak merekomendasikan kepada KPU, kami rekomendasikan kepada BPN. Masa dia yang jawab, kami akan tolak rekomendasi istimewa? Ya kan lucu. Nah, ini siapa mereka ini? Layakkah kita akan tetap mempercayai mereka? Saya rasa Ada upaya, Anda melihat jadi tidak percaya pada KPU lagi. Itukah narasi yang ingin dibangun, Pak Yusuf? Pasti. Kecuali Tidak ingin KPU memberikan nantinya, kepercayaan pada KPU. ya kecuali KPU nantinya bisa membuktikan dan dia bisa mengambil sikap. Contoh sekarang seperti di Boyolali yang tadi saya sebutkan, di Boyolali, di Bengkulu, di mana-mana banyak kejadian-kejadian. Tuan Guru bisa merespon ini? Saya dari tadi mendengar Pak Yusuf bicara tentang KPU, tetapi yang dibicarakan adalah objek dari Bawaslu. KPU dan Bawaslu itu dua hal yang beda. Jadi semua indikasi, kecurigaan tentang pelaksanaan yang disebut dalam tanda kutip kecurangan, keteledoran, kan mestinya diadukannya ke Bawaslu. KPU memang menurut saya tidak bereaksi karena memang sedang proses untuk melakukan perhitungan berjenjang. Jadi menurut saya sih hal-hal yang disampaikan tadi itu lebih tepat disampaikan kepada Bawaslu. Sudah Tuan Guru Bajang, di daerah-daerah semua sudah disampaikan tapi tidak ada respon. Maka itu melalui BPN Pusat, BPN kita minta agar segera menyampaikan kepada KPU Pusat. Bawaslu selama ini tidak memberikan jawaban yang memadai. Ada sebagian yang mengakui, tapi selalu argumentasi yang lebih banyak salah input. Sampai salah kapan input itu- persiapan bertahun-tahun masih salah input tidak ada henti-hentinya. Contoh sekarang, pernahkah ada fluktuasi yang signifikan? Tidak pernah. Selalu begini nih angka 01, 02 terus. Mau sampai kapan ini begini? Karena kan semua provinsinya belum masuk semua, Pak Yusuf. Oh, jadi provinsi yang masuk yang di sini terus, Hanya 01 Bengkulu terus. Nah, ini saja. pertanyaan gitu. Jawab dulu aja. Setahu saya kalau orang pernah ngikutin Pilpres berkali-kali itu pasti. Zaman dulu ditayangkan di Borobudur, pasti naiknya angka itu begini. Ada ketidakpercayaan pada KPU. Apakah menurut Anda ini berbahaya kalau ada narasi yang ingin dikembangkan bahwa ada ketidakpercayaan kepada lembaga penyelenggara pemilu? Oknumnya ya, yang saya maksud ya, bukan lembaga aja ya. Iya, Ada oknumnya, komisionernya, Oknumnya, ya. yang dipilih oleh DPR juga ya, Pak Yusuf ya? menurut saya KPU ini institusi yang kita bangun bersama. Orangnya juga diisi oleh kesepakatan bersama. Bukan ditunjuk oleh pemerintah, ada fit proper. Semua partai ikut di situ. Dan yang saya lihat dari seluruh pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU, baik di pusat maupun di daerah, sesungguhnya sudah berusaha imparsial, berlaku adil untuk semua. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah real count atau pencapaian suara bagi pasangan calon, menurut saya kan pemilu ini adalah musyawarah tertinggi kita, Mbak Rosi, sebagai bangsa. Siapa sih pemimpin kita 5 tahun ke depan? Semua berpartisipasi, one man, one vote. Hasilnya apa ya tercermin di dalam perolehan dari masing-masing calon. Jadi kalau itu ada konsekuensi ketidakpercayaan dari pada pilihan KPU, menurut masyarakat. Anda harus disikapi? Ya tentu harus kita sikapi. Karena apa? Karena sikapnya itu adalah yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak merupakan kemaslahatan kita untuk meragukan institusi negara yang bekerja imparsial, yang melindungi kepentingan kita semua. Sampai Dan saat ini, jangan lupa Mbak Rosi, Pak Yusuf juga. Salah input itu sampai sekarang menurut komisioner 159. Di sisi lain ada 300-an kalau tidak salah. Yang petugas KPU relawan yang meninggal dunia. Apa iya kemudian kita tidak berempati ya, proses yang panjang yang mereka lakukan yang bisa saja ada kesalahan 1-2 input. Kan bukan hanya input Pilpres. Mereka harus menulis C1 untuk DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, dan itu jauh lebih rumit daripada Pilpres. Jadi saya ingin mengajak kita, yuk kita empati. Tetap kita awasi dan kawal, tapi jangan kemudian dari awal kita membangun satu delegitimasi bagi satu institusi yang kita nanti akan rugi sendiri. Oke, penjelasannya adalah salah input itu tidak melulu merugikan 02, ada juga yang menguntungkan 02. Ya mudah-mudahan nantinya merugikan 01. Sekarang masih merugikan 02 terus salah inputnya. Nggak pernah salah input kedua-duanya. Kalau sekarang ya korban yang begitu besar 320 sekian dan yang sakit 500 mungkin sudah 550 sekian. Saya pikir ini kok belum pernah ada pemilu di dunia yang korbannya sebesar ini gitu. Kenapa ada apa?
Kalau bicara orang lembur, orang yang kerja di lapangan, orang yang kerja di rek dan sebagainya, kerja lembur biasa. Bapak tidak melihat Tapi itu tidak sebagai pernah satu sampai ada. empati mereka sudah bekerja begitu keras? Justru kita menganggapnya bukan lagi empati, justru harus bertanya-tanya, ini ada apa? Adakah yang pernah divisum? Tidak ada. Adakah dari pemerintah yang benar-benar merespon ini, berkunjung, KPU pun nggak ada. Udah, begitu aja selesai. Hanya cuman kita lihat meninggal sekian. Ini hari ini diberikan santunan, pemerintah memberikan santunan, Alhamdulillah. KPU juga mendesak kepada Kementerian Keuangan supaya uang Hari ini ya? santunan dari kemarin uang santunan diberikan kepada Alhamdulillah, kita senang anggota sekali, kasihan KPPS. mereka kan. Kita lanjut lagi, salah satu poin dalam Ijtima Ulama ketiga adalah diskualifikasi pasangan 01. Kami kembali saat lagi.